Dan sementara orang yang menyedot pahala tadi dia punya dosa ditimpakan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku sekalian jamaah Jumat Masjid Jami Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini hari yang mulia, Yaumul Jum'ah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sempat untuk bisa hadir untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Hadirnya kita di tempat ini bukan sekedar rutinitas, tapi ini menjadi kebutuhan kita di dalam ikhtiar kita menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang amat sangat kita harapkan syafaatnya padang mahsyar kelak. Dan kita juga selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar masuk surga, tetapi di dalam surga majelisnya kita, tempat duduknya kita, tempat tinggalnya kita berdekatan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya sahabat ini ingin sekali bisa masuk surga, tetapi bukan sekedar masuk surga, dia kepengen di dalam surga tempat duduknya, majelisnya berdekatan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar atau jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keinginan seorang sahabat ini? Maka beliau katakan, perbaguslah akhlakmu. Di memperbagus akhlak, memperbaiki akhlak kita adalah merupakan salah satu cara agar bagaimana kita bukan sekedar masuk surga, tetapi masuk surganya kita berdekatan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepada sahabat,
Tahukah kamu, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Ma huwal muflis. Siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Para sahabat adab mereka kepada Rasulullah, ketika ditanya mereka kembalikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya diambil oleh orang lain dan dosanya orang lain ditimpakan kepada dia. Sidang Jumat yang berbahagia, tentu kita tidak ingin termasuk orang yang muflis tadi. Siapa orang yang mau ketika dia sudah kumpulkan pahala setengah mati ketika hidup di dunia, ternyata dia berharap di padang mahsyar, dia berharap di akhirat pahalanya banyak, tapi ternyata pahalanya disedot oleh orang lain. Dan sementara orang yang menyedot pahala tadi, dia punya dosa, ditimpakan kepada kita. Pertanyaannya, gerangan apa yang dia lakukan sehingga seseorang dikatakan muflis? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, riwayat Imam Ad-Dailami, baginda Nabi SAW menyebutkan ada 4 kelompok yang menjadi sumber ujian, yang menjadi sumber fitnah bagi orang-orang yang beriman. 4 kelompok ini dia juga bisa saja menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman, sehingga orang yang beriman tadi dia bisa masuk ke dalam kelompok orang yang muflis, orang yang bangkrut tadi. Siapa 4 kelompok manusia ini? Yang pertama kata Rasulullah Muhammad SAW, sumber ujian daripada orang beriman atau sekaligus menjadi musuh bagi orang beriman, orang beriman juga. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia pergi haji, dia umroh, tetapi di dalam hatinya ada penyakit hasad. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan apa itu penyakit hasad. Penyakit hasad adalah penyakit di mana seseorang dia tidak ingin, dia tidak suka, dia tidak rela kalau ada orang lain yang mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin orang lain senang. Dia tidak ingin orang lain bahagia. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita, jangan kita merasa aman daripada orang-orang yang punya penyakit hasad, sekalipun dia adalah orang yang beriman. Di dalam surat Al-Falaq pada ayat yang terakhir, Allah mengajarkan kepada kita satu doa, di mana kita diminta untuk berlindung daripada orang-orang yang punya penyakit hasad apabila dia hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Betapa bahayanya orang yang punya penyakit hasad ini, sampai Rasulullah memberikan gambaran seperti api yang memakan kayu bakar. Dan gambaran lain tentang orang yang punya penyakit hasad ini, yaitu tadi orang yang disebut muflis. Tanpa sadar ketika dia hasad kepada seseorang dan dia menginginkan kenikmatan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu bisa lenyap, maka saat itulah pahalanya dia sedang digerogoti oleh orang yang dia hasad kepadanya. Habis pahalanya nanti di akhirat, dosa orang-orang yang dia hasad kepada orang tersebut ditimpakan kepada orang yang punya penyakit hasad. Dari sini jelas betapa bahayanya yang namanya penyakit hasad. Lihat, kita baca di dalam surat Al-Maidah ayat 27.
Allah menceritakan kepada kita bagaimana dua saudara kandung putra Adam, Habil dan Qabil. Tapi kenapa Qabil rela, berani membunuh Habil? Jawabannya karena di dalam diri Qabil ada penyakit hasad. Qabil tidak suka kalau Habil itu menikah dengan istri yang lebih cantik. Qabil tidak suka kalau Habil kurbannya diterima oleh Allah. Qabil tidak suka kalau Habil usahanya, bisnisnya lancar. Semakin menumbuhkan sifat dengki, iri, kebencian pada diri Qabil, hingga akhirnya dia bunuh saudara kandungnya sendiri. Di dalam surat Yusuf juga Allah ceritakan kepada kita bagaimana 10 orang saudara seayah putra Nabi Yakub alaihissalam, mereka punya penyakit hasad kepada adiknya sendiri yaitu Yusuf, sehingga 10 saudara kandungnya Yusuf bersekongkol untuk melenyapkan Yusuf saat itu. Maka mereka katakan kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf berburu, namun ternyata Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Bayangkan 10 orang saudara kandung bersekongkol untuk melenyapkan adik kandungnya sendiri. Kenapa mereka tega melakukan itu? Penyakit hasad jawabannya. Demikian pula paman-pamannya Rasulullah, bibinya Rasulullah, ada Abu Lahab, ada Hindun. Begitu besar kebencian mereka juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Abu Lahab dan istrinya setiap hari berupaya untuk menyakiti Rasulullah, menteror Rasulullah secara fisik maupun secara psikis. Hingga akhirnya Abu Lahab dan istrinya dijamin masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka rela menyakiti keponakannya sendiri? Karena di dalam hatinya Abu Lahab dan istrinya ada penyakit hasad. Termasuk juga orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat. Kenapa mereka tidak mengakui kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ada penyakit hasad di dalam diri mereka. Penyakit hasad bisa mengundang penyakit-penyakit yang lain. Iri hati, ujub, takabur, sombong. Bahkan termasuk fitnah dan ghibah. Berangkat dari penyakit hasad. Oleh karenanya sering-seringlah kita memohon perlindungan kepada Allah dari yang namanya penyakit hasad ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yang menjadi musuh dan sumber ujian bagi orang beriman adalah orang-orang munafik. Para ulama besar menyebutkan betapa bahayanya orang munafik ini, bahkan lebih berbahaya daripada orang kafir. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Wahbah Zuhaili, mereka mengatakan orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Bahkan Allah meletakkan orang munafik di neraka yang paling dasar. Kita baca di dalam sejarah, siapa yang membunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, siapa yang membunuh Amirul Mukminin Abu Bakar Utsman bin Affan, siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Hasan dan Al-Husain. Mereka adalah orang-orang yang munafik, padahal mereka berada di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya orang munafik. Kemudian kelompok yang ketiga yang menjadi musuh kita orang beriman adalah dari bangsa setan. Allah lagi-lagi mengajarkan kepada kita di dalam surat An-Nas agar kita berlindung, ya, minta perlindungan kepada Allah dari yang namanya godaan, provokasi daripada jenis setan yang diantaranya adalah berasal dari bangsa jin dan bangsa manusia. Dan yang terakhir menjadi musuh kita, siapa mereka? Adalah orang-orang kafir yang memerangi kita.
Orang kafir baginda Nabi membagi menjadi dua kelompok, kafir harbi dan kafir zimmi. Dan kafir harbi inilah orang kafir yang amat sangat berbahaya. Dia tidak ingin Islam menjadi besar. Dia tidak ingin Islam menjadi kuat, terutama di negeri ini. Bahkan dengan berbagai macam cara mereka berupaya untuk melenyapkan jejak-jejak sejarah yang sudah ditorehkan oleh umat Islam di negeri ini. Oleh karenanya waspadalah jamaah sekalian dari yang namanya 4 kelompok yang merupakan musuh dan menjadi sumber ujian bagi orang yang beriman. Di antaranya tadi adalah orang yang punya penyakit hasad, yang kedua kelompok orang munafik, yang ketiga dari bangsa jin dan manusia yaitu dari kelompok setan, dan yang terakhir adalah dari kelompok orang-orang kafir. Semoga Allah jaga, Allah pelihara kita semua daripada tipuan, godaan, hasutan daripada musuh-musuh terutama yang 4 kelompok ini. Semoga menjadi manfaat buat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah taala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.